Shalom saudara, bertemu lagi dengan saya dalam renungan kita hari ini yang terkutip dari Filipi pasal 3 ayat 1 yang berkata, "Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu." Saudara, renungan kita kali ini saya memberikan tema kehidupan yang kuat. Nah, berbicara tentang kehidupan, maka semua manusia mutlak memerlukan kekuatan. Setiap orang butuh kekuatan agar dapat melakukan aktivitasnya. Seorang ayah contohnya sebagai kepala rumah tangga, dia membutuhkan kekuatan. Agar apa? Agar setiap pagi boleh terbangun dari tidurnya dan beraktivitas, bekerja untuk mencari nafkah. Kemudian seorang ibu juga memerlukan kekuatan untuk mengasuh anak-anaknya. Demikian pun dengan seorang mahasiswa atau seorang pelajar, dia membutuhkan kekuatan untuk apa? Untuk belajar, untuk kuliah, untuk melakukan aktivitasnya. Nah, saudara, tidak pandang bulu selagi dia adalah manusia, maka sesungguhnya setiap manusia membutuhkan kekuatan. Kekuatan untuk bekerja, kekuatan untuk beraktivitas, kekuatan untuk menerima beban dan tanggung jawab. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah saudara, bahwa mengapa hari-hari ini kita seringkali melihat banyak orang yang lemah? Banyak manusia yang lemah. Banyak orang-orang yang mengaku Kristen, tapi faktanya lemah. Lemah dalam hal apa? Mudah menyerah, mudah putus asa, mudah berpikir bahwa ini akhir dari segalanya. Saudara, berapa banyak kita berjumpa dengan orang-orang yang mengalami perasaan seperti itu? Dan saya menyimpulkannya, maka mayoritas manusia di dunia ini cenderung lemah. Tetapi tidak bisa, saudara. Kita tidak bisa menyerah kemudian lemah. Kenapa? Karena sesungguhnya kita punya Tuhan. Nah, dalam hal ini Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, dia berkata, akhirnya. Saudara, mengapa dikatakan akhirnya? Akhirnya yang dimaksud oleh Paulus adalah di akhir dari segalanya. Ingatlah, ada satu rahasia kekuatan yang dimana ini bisa membuat engkau menjadi orang yang kuat sebagai orang Kristen, sebagai orang yang berpegang teguh kepada Tuhan. Nah, saudara, tentunya kita ingin menjadi orang yang kuat. Amin. Saya percaya saudara dan saya ingin menjadi orang yang kuat. Tentu bukan karena kekuatan kita, tetapi kuat di dalam Tuhan. Tentu kuat oleh karena Tuhan. Tentu kuat oleh karena hikmat Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, di sini saya menemukan ada dua fenomena yang mesti tampak dari hidup orang yang kuat itu. Ya, kita harus menyadari ada dua fenomena. Kalau dua fenomena itu kita lihat ada dalam hidup kita, puji Tuhan, berarti Anda adalah orang yang kuat. Nah, yang pertama saudara, fenomena yang pertama, yakni tetap bersukacita menghadapi tantangan. Dikatakan di ayat yang tadi kita baca, yakni akhirnya saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Bersukacitalah dalam Tuhan. Nah, saudara, bersukacitalah di dalam Tuhan itu artinya ada sifat kontinuitas atau berkelanjutan. Jadi hal pertama yang harus tampak dalam hidup kita secara kontinu berkelanjutan adalah sukacita. Bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita mengalami sukacita itu. Dan itu bersifat berkelanjutan. Artinya begini, kita tidak hidup dengan mood kita. Sebagai orang yang kuat, dia akan tetap kuat. Dia tidak mudah menyerah. Ya, saya seringkali menemukan orang kadang-kadang ketika bertemu di pagi hari, saya melihat wajahnya sangat penuh sukacita dan dia sangat happy sekali. Tapi tiba-tiba nanti sore saya bertemu dengan dia, wow, mengapa mukanya sangat murung? Kemudian dia sepertinya putus asa dan menyerah. Saudara, sebagai orang percaya kita tidak boleh demikian. Mengapa? Karena kita dipanggil untuk bersukacita senantiasa. Nah, yang menjadi sebuah masalahnya di dalam hal sukacita itu adalah ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam penderitaan. Mungkin ketika kita menerima hal-hal yang baik, kita mudah untuk bersukacita. Tetapi bagaimana jikalau kenyataan yang kita terima berbanding terbalik? Yakni apa? Penuh dengan kesulitan dan tantangan. Apakah kita tetap bisa bersukacita, saudara? Seperti yang Paulus katakan, disinilah letak rahasia kekuatan orang Kristen, yakni apa? Di dalam penderitaan, dia tetap bisa konsisten bersukacita. Karena Paulus katakan akhirnya, apa akhirnya itu?
akhirnya adalah bersukacitalah. Sekalipun engkau penuh dengan rintangan dan tantangan dalam hidupmu ini. Sekalipun dalam hidupmu engkau diperhadapkan dengan beban berat. Mungkin dalam hubungan rumah tanggamu, keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu, sekolahmu, pendidikanmu, proyekmu, bisnismu. Saudara, semua itu harus Anda hadapi dengan penuh sukacita. Dan ciri-ciri orang yang menerima kekuatan dari Tuhan dan yang sesungguhnya kuat itu adalah ketika dia dapat bersukacita di dalam segala hal. Yang kedua, fenomena yang kedua yang harus tampak dalam kehidupan kita adalah, saudara, bersedia menghadapi pengulangan. Sekali lagi saya ulangi, bersedia menghadapi pengulangan. Nah, ini dikatakan oleh Paulus, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku. Saudara, Paulus berkata di dalam ayat ini bahwa menuliskan surat Filipi ini kepada kalian itu bukanlah hal yang sangat memberatkan bagi dia. Mengapa? Karena dikatakan bahwa menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku. Artinya, saudara, bahwa Paulus bersedia menghadapi pengulangan. Dia tidak merasa bahwa pengulangan itu adalah hal yang menyulitkan baginya. Tidak. Dia tidak berpikir bahwa pengulangan itu berarti membuat aku menjadi mundur. Atau saudara, pengulangan itu sama halnya dengan dia harus memulai lagi dari awal. Dan seolah-olah semua yang sudah dia usahakan itu sia-sia. Tidak, saudara. Tapi berapa banyak dari antara kita yang cenderung tidak bersedia menghadapi pengulangan. Mengulang untuk belajar, mengulang untuk mendidik, mengulang untuk memulai dari awal, mengulang lagi sesuatu yang sudah kita rintis mungkin dari awal, kita sudah berjerih lelah, kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Saudara, dan semua itu harus kita ulangi. Bagaimana? Paulus ketika menyurati jemaat Filipi, dia tidak berpikir bahwa menyurati jemaat Filipi itu kurang kerjaan. Menyurati jemaat Filipi itu sama halnya dengan tidak ada kerjaan, kurang kerjaan. Tidak, saudara. Ya, tidak demikian. Nah, tetapi bagi Paulus, pengulangan itu adalah kesempatan untuk dia bertumbuh di dalam Tuhan. Pengulangan itu akan membawa dia untuk next level, naik ke tangga yang berikutnya, untuk menjadi lebih kuat lagi di dalam Tuhan, menjadi lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Ya, jadi saudara, jangan pernah bosan dengan pengulangan yang Tuhan izinkan dalam hidupmu. Apapun itu yang harus Anda ulangi, ulangilah kalau Tuhan menghendakinya. Mungkin Tuhan, dan bukan mungkin, saya bisa pastikan bahwa Tuhan punya rencana di balik pengulangan yang harus Anda alami hari ini. Nah, saudara, inilah dua fenomena yang harus nampak dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang yang kuat di dalam Tuhan. Sampai bertemu lagi dalam renungan harian kita yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.